Ambil antrian di kantor pajak sekarang sudah bisa dilakukan secara online. Selamat datang di channel Rudy Konsultan, channel yang membahas tentang informasi perpajakan dan tutorial tentang aplikasi perpajakan. Hai Sobat Pajak, gimana kabarnya? Di masa pandemi COVID-19 ini, gue doain semoga Sobat Pajak dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijauhkan dari wabah COVID-19. Amin. Di video kali ini gue mau ngebahas yaitu tentang kunjung pajak ya. Jadi kunjung pajak itu sendiri apa sih? Kunjung pajak adalah layanan berbasis online untuk pengambilan nomor antrian di kantor pelayanan pajak. Jadi sobat pajak ketika misalnya dari kantor mau ke KPP, sobat pajak bisa mengakses atau situs kunjung.pajak.go.id untuk mengambil nomor antrian. Jadi sobat pajak tidak perlu ambil nomor antrian lagi di KPP, sobat pajak bisa langsung dapat via email. Oke, di sini untuk step awal sobat pajak bisa kunjungi kunjung.pajak.go.id ya. Oke, sebelum kita lanjut, untuk teman-teman yang saat ini belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini. Jangan lupa sobat pajak nyalain juga loncengnya agar pada saat kita ada update video terbaru, sobat pajak adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi pemberitahuannya. Oke, untuk step awal sobat pajak bisa klik di browser sobat pajak, bisa melalui handphone atau melalui laptop atau komputer ya. Silakan sobat pajak klik yaitu kunjung.pajak.go.id. Nah, setelah sobat pajak masuk ke sana, maka akan didapatkan tampilan seperti ini ya. Selamat datang di laman kunjung pajak. Terus kemudian di sini ada alur kunjung pajak ya. Jadi di sini selamat datang di kunjung pajak, tetap diutamakan yaitu ada beberapa warning ya atau yang harus sobat pajak ini yaitu e-filing ya. Yang tetap diutamakan adalah akses layanan online dapat dilakukan di www.pajak.go.id. Terus kemudian lakukan konsultasi melalui saluran yang tersedia, jadi di http://pajak.go.id, terus kemudian /unit kerja. Nah, di sini untuk laman menyediakan layanan pengambilan tiket antrian sebelum datang ke KPP, datang ke kantor pajak atau KPP ya. Jadi ketentuan pengambilan tiket antrian itu tertuang yaitu silahkan sobat pajak pilih jenis layanan, terus kemudian sobat pajak waktu datang. Jadi pastikan dulu sebelum sobat pajak datang ke kantor pajak, misalnya dari kantor ke kantor pajak itu memerlukan waktu anggap lama-lamanya setengah jam gitu. Jadi sobat pajak bisa memperkirakan waktu kunjungnya itu jam berapa kira-kira sampai ke kantor pajak. Dan Anda terus nomor yang kedua adalah nomor tiket akan dikirimkan otomatis melalui email atau silahkan screenshot foto nomor untuk ditunjukkan kepada petugas kami pada saat kedatangan. Jadi ketika sobat pajak sudah masuk ke sudah mendapatkan email dari KPP atau dari Direktorat Jenderal Pajak untuk nomor antriannya, sobat pajak bisa, jika melalui handphone sobat pajak bisa screenshot, jika melalui email sobat pajak bisa tunjukkan bahwa sudah mengisi layanan kunjung pajak. Terus kemudian pastikan Anda datang 10 menit sebelum waktu kedatangan yang Anda pilih. Jadi misalnya sobat pajak janjiannya jam 2, kalau bisa 10 menit sebelum jam 2 sobat pajak sudah ada di kantor pelayanan pajak. Jika lewat dari situ, silahkan sobat pajak pada di kantor pajak, sobat pajak mengisi kunjung pajak lagi, terus kemudian mengatur jamnya. Oke, terus kemudian di sini bagaimana cara mendaftarnya atau bagaimana cara pengisiannya di situs kunjung pajak ini. Oke, untuk step awal setelah masuk dari kunjung pajak, sobat pajak scroll ke bawah ya. Jadi di sini ada daftar ya dan cari tiket. Silakan sobat pajak untuk awal sobat pajak plus ya atau daftar ya. Terus kemudian silahkan sobat pajak masukkan NIK ya, nomor induk KTP-nya. Terus kemudian silahkan isi nama pengunjungnya yang akan datang. Terus kemudian silahkan status pengunjungnya. Jadi misalnya diri sendiri atau diwakilkan. Kalau memang
Atau mungkin kuasa dari wajib pajak. Jika kuasa, sobat pajak perlu membawa surat kuasa ya. Kalau misalnya katakanlah sobat pajak mewakili dari perusahaan sobat pajak harus membawa ID card ya, atau mungkin surat penunjukan atau surat kuasa. Oke, di sini saya isi diri sendiri atau wajib pajak. Terus kemudian silahkan sobat pajak isi NPWP. NPWP di sini adalah sobat pajak ketika datang ke sana untuk pengurusan perusahaan, maka sobat pajak yang perlu isi adalah NPWP si perusahaannya. Karena di sini saya orang pribadi, saya mau mengurus tentang pajak saya sendiri, maka di sini saya isi NPWP saya pribadi. Setelah sobat pajak isi nomor NPWP-nya, maka di sini sobat pajak langsung lari ke email aja ya. Terus kemudian nanti ada pop up ya, itu yang menyatakan saya bukan robot. Tinggal sobat pajak cek aja di situ. Terus kemudian maka akan muncul semua gambar ya, gunung atau. Jadi di sini akan ada pertanyaan memang bahwa kita yang melakukan adalah manusia bukan robot. Oke, di sini gunung atau bukit kita pilih ya. Oke, setelah itu kita klik verifikasi, maka di sini jika memang berhasil akan terus checklist begini, terus kita klik OK aja. Terus kemudian kita isi emailnya. Setelah kita isi emailnya, silakan sobat pajak isi nomor handphonenya. Setelah sobat pajak isi nomor handphone, sobat pajak bisa klik berikutnya. Nah, di sini akan ada pertanyaan ya, penilaian kesehatan mandiri. Silakan sobat pajak isi dengan jujur. Jadi untuk mencegah dari penyebaran COVID-19, apakah Anda pernah keluar rumah atau tempat pasar? Tidak. Terus kemudian apakah Anda pernah menggunakan transportasi umum? Ya. Terus kemudian apakah Anda pernah melakukan perjalanan keluar kota internasional? Tidak, karena memang tidak. Terus apakah Anda pernah mengikuti kegiatan yang melibatkan? Tidak juga. Terus kemudian apakah Anda meriwayat dengan menyatakan DTP positif? Tidak juga, saya tidak ada teman atau kerabat yang kena ODP atau PDP. Terus kemudian apakah Anda pernah mengalami gangguan demam? Tidak juga. Nah, setelah sobat pajak isi ini semua ya, silakan sobat pajak checklist pernyataan bahwa yang menyatakan bahwa data yang diisi di atas sesuai dengan kenyataan dan sebenarnya. Silakan sobat pajak klik berikutnya. Maka di sini akan layanan dan waktu. Jadi dia akan ngarahin yaitu KPP mana. Jadi misalnya di sini adalah yang saya tuju adalah kantor pelayanan pajak ya. Terus kemudian wilayahnya karena di sini misalnya saya di sini mau janji temunya adalah konsultasi perpajakan. Nah, terus kemudian nama kantor pajaknya ya. Nah, kantor pelayanan pajak yang sobat pajak tuju jika misalnya sobat pajak membawa perusahaan, yaitu KPP-nya terdaftar di KPP mana. Nah, di sini akan muncul ya, jadi beberapa KPP, silakan sobat pajak masukkan yang mau dikunjungin. Nah, setelah itu sobat pajak isi tanggal kunjungnya ya, jenis tanggalnya. Nah, di sini sobat pajak bisa mengisi di katakanlah di sini kan hari Jumat ya. Nah, terus kemudian ternyata sobat pajak misalnya mau berkunjungnya hari Senin, Selasa, Rabu atau Kamis minggu depan, sobat pajak bisa pilih juga. Katakanlah di sini saya mau isinya tuh hari Senin, dan di sini saya janjinya. Oke, setelah diisi tanggal pengunjung, tanggal kunjungan. Nah, silakan sobat pajak waktu kunjungannya ya. Jadi tentukan juga katakanlah sobat pajak mau datangnya antara jam 8 sampai dengan jam 9. Nah, setelah sobat pajak pilih, oke. Jadi pada saat pemilihnya akan ada kuota habis. Jadi kuotanya itu sudah habis untuk jam-jam segitu. Silakan sobat pajak pilih lagi katakanlah tanggal 9 juga. Terus kemudian waktu kunjungnya misalnya ya udah jam makan siang jam 12 sampai jam 1 jam. Oke, jadwal sudah penuh, kita close lagi, kita pilih tanggal yang sesuai, katakanlah tanggal 11 ya. Terus kemudian tanggal jam 9 sampai jam 10 kita coba. Nah, di sini tidak muncul pop-up ya bahwa jam sudah penuh. Setelah itu silakan sobat pajak klik berikutnya. Nah, terus di sini akan ada nomor informasi antrian ya. Jadi setelah tadi muncul terus kemudian
layanan identitas pertama sudah, terus penilaian kesehatan sudah juga, terus layanan waktu sudah juga, terus yang keempat adalah booking. Jadi di sini sobat pajak bisa, setelah selesai semua, sobat pajak bisa klik booking. Nah, setelah sobat pajak klik booking, maka di sini akan ada screenshot ya, screenshot atau foto cetak. Yaitu ini silahkan datang 10 menit sebelum waktu kunjungan Anda. Jadi tadi saya janji adalah jam 9 sampai dengan jam 10. Nah, itu bisa sebelum jam 9 sobat pajak sudah datang ke sana. Nah, ini ada nomor tiket ya. Nomor tiketnya sobat pajak bisa tunjukkan pada saat sobat pajak datang ke kantor pajak. Terus kemudian di bawahnya adalah ada identitas ya. Nah, identitas yang tadi kita isi, yaitu layanannya adalah konsultasi perpajakan. Perihalnya tadi saya lupa isi juga. Jadi kalau memang sobat pajak mau diisi tadi di halaman sebelumnya, sobat pajak silakan isi aja. Misalnya konsultasi perpajakan tentang SPT tahunan orang pribadi dan lain-lain, silakan itu. Nah, ini sobat pajak bisa screenshot atau sobat pajak bisa masuk ke email ya. Nanti dapat email dari djponline.pajak.go.id tentang kunjung pajak yang dengan nomor antrian ini. Oke, sampai sini dulu untuk pembahasan yaitu tentang kunjung pajak ya, pengambilan nomor antrean yang dilakukan secara online. Oke, jika sobat pajak suka dengan video ini, jangan lupa kasih jempol ke atas. Jika sobat pajak belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe sekarang. Bantu channel kami agar channel semakin berkembang kembali, dan jangan lupa sobat pajak nyalain juga loncengnya agar pada saat kita ada update video terbaru tentang perpajakan, sobat pajak adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi pemberitahuannya. Oke, sampai sini dulu videonya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.